ini adalah kondisi klinis terkait peningkatan kadar ALT. Yang pertama, hepatitis ya, tadi sudah kita bahas, terutama hepatitis yang disebabkan oleh virus. Lalu obat-obat yang menginduksi hepatotoksik, tadi ya ada golongan narkotik, salisilat, lalu ada hepatitis kronis, biasanya karena kelelahan. Lalu ada infeksi terhadap hati, ada kolesitisis, lalu ada sirosis atau pekerasan sel hati. Kalau kolesitisis adalah tingginya kadar lemak di hati, lalu adanya kanker, lalu adanya jaundice, alkohol yang menyebabkan sirosis. Gitu ya, jadi banyak. Nah, biasanya ketika terjadi hepatitis yang disebabkan oleh virus atau penyakit hati, kadar ALT ini akan meningkat sampai 100 kali lipat. Dan pada hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, kadar ALT ini akan jauh meningkat dibandingkan kadar AST. Makanya ALT lebih spesifik untuk mendeteksi hepatitis. Lalu terjadi toksik pada hati, biasanya sangat tinggi kadarnya ya. Lalu terjadi infeksi, biasanya 20 kali lipat. Kolestasis hanya dikatakan meningkat. Lalu kolsirosis sama ya seperti AST 4-5 kali. Lalu ada kanker juga sama 5-10 kali. Kalau pada penyakit jantung yaitu infak, biasanya hanya rendah peningkatannya, makanya dia paling spesifik untuk mendeteksi fungsi jantung. Metode pengukuran ALT ini sama seperti AST, sama banget. Cuman yang beda adalah yang bereaksi dengan garam diazoniumnya. Kalau tadi AST adalah oksaloasetat, nah kalau di ALT adalah asam piruvat. Jadi ketika substratnya berupa alanin dan oksoglutarat bereaksi dengan ALT, dia akan menghasilkan piruvat. Sedangkan tadi AST menghasilkan oksaloasetat. Ya, itu yang paling penting. Sedangkan hasilnya sama, menghasilkan warna merah. Untuk kadar normalnya pada bayi baru lahir biasanya 13-45, bayi laki-laki dan bayi perempuan sama. Kalau manusia umumnya dari anak kecil sampai dewasa, pada pria 10-40, pada wanita 7-35. Sedangkan pada geriatri 60-90 biasanya sama, 13-40 dia signifikan ya. Tapi pada wanita dia lebih rendah, 10-28. Sedangkan pada ALT pada yang sangat lanjut usia yaitu di atas 90, 6-38, sedangkan pada wanita 5-24. Jadi semakin menurun ya kadar normalnya. Nah, ini adalah sedikit rangkuman perbandingan antara AST dan juga ALT terhadap keadaan patologi. AST atau SGOT selalu meningkat pada pasien miokard akut, di mana ALT akan normal kecuali jika ada kerusakan di hati. Tadi kan ALT paling utama ketika hati mengalami kerusakan ya. Sebaliknya AST pada hati dia tidak terlalu tinggi, sedang ALT tinggi pada pasien hepatitis. ALT lebih meningkat pada obstruksi hepatobiliar akut dibandingkan AST. Jadi AST bisa untuk miokard, infak di jantung, sedangkan ALT lebih spesifik untuk hati. Jadi, tadi udah disebutin ya, AST lebih spesifik daripada AST untuk cedera hati. Rasio AST dan per ALT lebih tinggi pada penyakit hati akibat alkohol. AST lebih sensitif terhadap cedera sel hati akibat alkohol. Jadi makanya kenapa rasionya AST per ALT ya. Jadi kalau keracunan alkohol lebih spesifik parameter AST-nya, namun perlu didukung ALT, sedangkan pada hepatitis ALT lebih spesifik. Yang
Keempat, yaitu parameternya adalah alkalin fosfatase, di mana fungsi utama dari alkalin fosfatase adalah untuk menghilangkan gugus fosfat dari protein dan molekul lainnya. Ini adalah peran dari enzim alkalin fosfatase yang ada di dalam tubuh, di mana ALT ini dapat dikaitkan dengan proses transportasi lipid di usus. Jadi dia juga berperan dalam sistem pencernaan. ALP juga dikaitkan dengan proses kalsifikasi tulang. Kenapa? Karena nanti kita bahas ya. Kalau tadi AST sama ALT banyaknya pada sel jantung dan juga sel hati, nah kalau alkalin fosfatase ini dia banyaknya pada sel hati yaitu hepatosit dan juga sel osteoblas yaitu sel yang ada pada tulang. Makanya dia berperan dalam proses kalsifikasi tulang. Alkali fosfatase disebut juga alkali karena fungsinya terlihat antara pada pH basa, yaitu 9-10 dengan yang terbaiknya adalah pada pH 9. Ini, alkali fosfatase itu dia adanya pada permukaan sel dari hepatosit, yaitu pada sel Kupffer, di mana dia bisa pindah ke ekstraseluler untuk menjalankan fungsinya dalam mentransportasi lipid. Jadi dia bisa carrier lipid untuk dibawa ke usus. Jadi fungsi utama dari alkalin ini secara spesifiknya belum bisa ditentukan, namun yang paling utama adalah dia membawa lipid ke usus. Dan juga proses kalsifikasi dalam tulang. Kalsifikasi itu yaitu perubahan dari osteoblas, sel asal tulang, menjadi osteoklas. Ya. Alkalin fosfatase ini adanya di mana aja? Ada di hati, di tulang, ya, tapi selnya sel osteoblas. Lalu ada di plasenta, jadi pada ibu hamil biasanya kadar ALP-nya akan tinggi. Lalu pada sel epitel usus, lalu sel tubulus ginjal, dan juga pada sel granulosit. Apa fungsi dari pengukuran alkali fosfatase? Yang pertama adalah dapat mendeteksi penyakit hati dan juga tulang. Karena tadi dia ada di mana aja, ada di hati dan juga di tulang. Makanya dia bisa mendeteksi adanya kelainan pada hati dan juga tulang. Lalu, alkalin fosfatase adalah penanda terbaik untuk penyakit jaundice. Jadi selain ALP, AST, dan juga ada alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase adalah penanda untuk proses metastasis hati, penyakit paratiroid, lalu kekurangan vitamin D, dan nyeri akut di perut. Nah, ketika terjadi gangguan, contohnya di saluran empedu, dia biasanya meningkat 3-10 kali. Sedangkan pada pasien hepatitis, kadar ALP akan meningkat sebanyak 3 kali. Pada sirosis 3 kali, sedangkan pada ibu hamil secara normal dia akan meningkat ya, bukan suatu tanda gejala klinis patologis, tapi emang gejala normal. Yang perlu diperhatikan adalah pada pasien sirosis dan pasien hepatitis. Ini adalah kondisi klinis terkait kadar ALP. Untuk peningkatan ALP biasanya karena adanya degeneratif, yaitu peningkatan usia, dan juga ibu hamil, ini normal. Lalu penyakit kanker Hodgkin, lalu sarkoidosis, amyloidosis, lalu terjadi infak pada jantung dan juga paru-paru, lalu ada hipertiroid, ada gagal ginjal kronis, lalu pada ulcer di saluran cerna, dan ALP ini meningkat ketika masa kehamilan trimester ketiga, dan hiperparatiroid. Jadi selain hipertiroid juga hiperparatiroid.
Dan penurunan kadar ALP ini bisa terjadi pada pasien malnutrisi atau kekurangan nutrisi, lalu hipotiroidisme, ya karena tadi juga di hiper dia meningkat, berarti pada hipo dia akan turun. Lalu ada sindrom alkali milk, lalu ada kekurangan vitamin C, ada anemia, adanya paparan radioaktif, ada hipofosfatemia, dan defisiensi nutrisi, karena tadi terjadi malnutrisi, terutama pada zinc dan juga Mg. Alkalin fosfatase ini adalah enzim dari kelas hidrolase yang akan mengkatalisis atau pembelahan ortofosfat dari monoester ortofosfat dalam kondisi basa. Jadi alkalin ini tadi sudah dibahas, dia akan bekerja pada kondisi basa. Untuk pengukurannya sendiri, prinsip reaksi pengukurannya adalah substratnya dipakai adalah para-nitropenyl fosfat yang tidak berwarna, namun ketika adanya ALP dari sampel uji, dia akan membentuk warna para-nitrophenol dalam media suasana yang basah. Warnanya adalah kuning. Kalau tadi kan ALT dan AST warnanya merah. Nah, kalau di ALP ini warnanya kuning. Nih ya. Jadi substannya yang tidak berwarna yaitu para-nitropenyl fosfat bereaksi dengan ALP sehingga menghasilkan gugus fosfat dan para-nitrophenol. Dalam suasana basah dia menghasilkan warna kuning. Akhirnya bisa terukur pada absorbasi visible. Kadar normal ALP di dalam tubuh adalah untuk pria dewasa 25-100 unit per liter. Untuk wanita dewasa sama, sedangkan pada anak-anak bisa rentangnya lebih kecil sampai lebih besar ya.